catwalk di lampu merah. Jadi seperti apa catwalknya? Ayo kita lihat. Nyebrang dulu. Jadi aku lagi mau challenge Keisha untuk nyebrang di zebra cross. Jadi nyebrang ke sana terus balik lagi ke sini dengan catwalk ala swimsuit Miss Queen Indonesia. Halo Sobat Perempuan, apa kabar? Pasti full kan hari ini? Nah, balik lagi sama Gaby di talk show Gaby Perempuan Bertanya. Dan kali ini Gaby kedatangan bintang tamu. Dia dinominasikan, dibilang Barbie-nya transgender Indonesia. Ini dia, Keisha Doll. Hi everyone, I'm Keisha Doll. I'm representing Bali for Miss Queen Indonesia this time. Kita sambil makan ya ngobrolnya ya. Iya. Nah sambil makan aja deh. Oh iya oke. Jadi santai-santai ya. Kita santai-santai ngobrolnya. Jadi banyak banget nih pertanyaan nih yang bakal kakak lemparkan ke kamu. Ya, tapi kita mulai dari Miss Queen dulu ya. Dari Miss Queen dulu. Kamu kan akhirnya terpilih untuk mewakili Bali di ajang Miss Queen Indonesia. Miss Queen Indonesia itu adalah ajang terbesar transgender di Indonesia yang nanti pemenangnya itu akan mewakili Indonesia di ajang internasional. Bagaimana perasaan kamu dulu? Karena saya terpilih mewakili Bali di ajang Miss International ini tuh benar-benar apa ya, suatu kesempatan yang besar dan bangga juga bisa wakilin Bali dan saya mau membuktikan kalau saya juga bisa berkompetisi di ajang internasional nantinya. Jadi persiapannya udah mateng banget ya? Udah berapa persen? Aku udah persiapan itu dari bulan Januari malam Kak Gibi. Iya, karena sebelum lockdown ini aku persiapan. Aku sudah mulai kursus catwalk. Aku ambil private catwalk, terus kadang juga photoshoot buat persiapan untuk portfolio untuk Miss Indonesia ini. Dan kadang aku latihan sendiri juga di rumah masalah public speaking juga gitu, kayak nonton miss-missan di YouTube dan ya itu belajar dari situ sih Kak Gaby. Terus nih, kan nanti kan ada talent show. Ada bocoran nggak sih kamu bakal menampilkan talent show apa? Gini ya, kalau aku itu hobinya dancing ya, ngedance. Aku melakukan dance ini waktu aku masih sekolah di umur berapa ya, kalau 16 masih kecil lah. Masih SMA kelas 1. Ya, SMA kelas 1 kelas 2-an. 16 tahun ya. Di situ aku udah mulai ngedance dan di situ aku ngedance itu juga termasuk professional dance. Aku modern dance gitu kali. Jadi aku ada grup dance di Sulawesi gitu. Oh iya, bocoran nih. Si Keisha ini kan aslinya kan dari Sulawesi Selatan. Tapi karena dia udah tinggal di Bali udah lama, jadi akhirnya dia representing Bali untuk Miss Queen Indonesia. Ya. Soalnya gini, kebanyakan kan Kak Gaby waktu pendaftaran Miss Queen Indonesia itu ada yang udah duluan nih aku ambil wakilin Sulawesi Selatan. Jadi aku
ya udah aku cari provinsi lain. Ya udah kebetulan aku tinggal di Bali udah lama, dan ini Bali juga udah my second home, jadi aku pilih Bali aja deh. Dan di sini juga istilahnya udah kebanyakan teman, Ya, udah benar. banyak relasi juga di sini, Benar. jadi udah Bali lah my second home, dan aku pilih Bali. Dan kalau Iya. kamu jadi winner Miss Queen Indonesia Amin. dan bakal dikirim ke ajang internasional Miss International Queen, apa message atau pesan yang bakal kamu sampaikan di ajang internasional? Oke. Kalau misalkan Kazia terpilih wakilin Indonesia di ajang Miss International Queen 2021 nanti, itu Kazia betul-betul sangat-sangat bersyukur, dan ini adalah momen, dan this is my dreams. I have dreams join Miss International Queen 2021. Itu udah lama banget KGB. Kamu udah berapa kali pernah nyoba? Aku udah baru 2 kali nyoba. Dan belum kepilih Belum ya? pernah kepilih. Dan kemarin tahu nggak KGB, waktu aku nontonin KGB, aku tuh memang udah niat kalau walaupun aku nggak kepilih, aku mau pergi nonton, mau lihat betul-betul langsung kompetisinya Miss International Queen itu kayak gimana. Dan aku waktu pas KGB tampil itu aku sempat nangis. Aku tuh badanku tuh merinding semuanya. Aku bilang, ya Allah, mungkin suatu saat nanti aku bisa menginjakkan kakiku di panggung semoga itu. Dan waktu KGB itu waktu KGB muncul itu, aduh sampai merinding loh sekarang. Waktu KGB muncul itu aku kayak, ya aku nangis sendiri, aku nangis. Ya, siapa pada nangis? Iya, aku emosional gitu, terus aku bilang, ya ampun KGB, betul-betul aku bangga lihat KGB di atas itu. Semoga nanti suatu saat nanti aku juga bisa kayak KGB di atas panggung sana. Amin. Karena gini loh, kita tuh harus punya mimpi. Mau itu mimpi apapun, kita harus bermimpi. Itu sebenarnya my big dream. Yes. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Dari dulu tuh aku suka banget nonton Miss International Queen di YouTube kan. Suka banget gitu, lihat winnernya, selalu kepo siapa yang wakil Indonesia, Tiba-tiba pas kemana aku setelah come out itu, ya udah aku dengan tidak ada unsur niat yang serius untuk mendaftarkan diri, dan akhirnya ternyata aku yang terpilih gitu untuk mewakili Indonesia gitu kan di ajang internasional. Iya. Dan itu buat yang kayak persiapannya cuma 3 bulan tapi satu kebanggaan yang gila ya, gue harus ngebawa nama Indonesia nih gitu di ajang internasional gitu. Even banyak orang yang nggak ngedukung juga gitu kan, namanya kita itu kan ajang transgender yang mungkin di Indonesia itu masih tabu dengan hal seperti itu. Banyak yang masih kayak nggak support, banyak yang ngebully juga di saat aku posting apapun di saat karantina gitu. Cuma aku berpikir gini, I don't care what people say about me. I come here, I'm for fighting for my country. Jadi aku pikir ya udah terserah kalian mau ngomong apa, yang penting aku datang sini, aku fighting. Aku berjuang nih untuk bawa bendera negaraku. Even itu kalian dukung atau tidak, yang penting aku udah ada di sini. Aku bakal nunjukin yang terbaik apapun nanti keputusan dari dewan juri, karena kan bukan kita penentu winner atau enggaknya. Itu keputusan dari dewan juri gitu. Apapun nanti keputusan dewan juri, ya udah aku pasti legowo. Dan emang aku benar-benar enjoy time, benar-benar aku nikmatin banget waktu karantina itu. Aku nggak stres sedikit pun. Aku benar-benar enjoy the moment. Aku pikir ini kesempatanku loh. Kesempatanku bukan kesempatanku untuk menjadi winner, tapi kesempatanku untuk bertemu teman baru, ketemu keluarga baru, dan mendapatkan link. Dan benar-benar aku pas di saat ajang internasional, aku kenal sama beberapa manajer artis, aku kenal sama beberapa transgender artis di Thailand gitu kan, yang akhirnya menjadi koneksi untuk link aku untuk mungkin project-projectku ke depan gitu loh. Karena aku ada project baru ada ke depan juga, itu bakal bikin single dan syuting video klipnya juga di Thailand dan pakai artis Thailand gitu kan. Jadi kan aku berpikir gini, semua ini nggak ada yang kita rencanakan loh, tapi kita bermimpi. Bener KGB. Semuanya awal dari mimpi. Iya, semua itu berawal dari mimpi, tapi tangan Tuhan lah yang bekerja. Kamu bisa atau tidak,
apapun nanti kedepannya kamu bakal jadi apa, kamu dapat apa, gelar apa, dan terjadi apa, itu semua tangan Tuhan yang bekerja. Kita hanya bisa bermimpi, berdoa, dan berusaha. Itu. That's right, yes. Makanya kalau waktu KGB tampil itu aku bilang, aku jujur-jujuran aja ya. Ya Allah, mungkin semoga saya tahun depan yang masuk buat wakil representatif Indonesia. Amin. Karena itu mimpiku, dan aku juga mikir kayak gini KGB, umurku semakin bertambah, takutnya nanti semakin bertambah umur, takutnya ikut ajang kompetisi ini kan nggak percaya diri berkurang. Iya, percaya diri nanti kurang nanti kalau umurnya semakin bertambah. Jadi semoga aku bisa wakili Indonesia tahun depannya. Amin. Jadi Kesha ini kan bahasa Inggrisnya juga lumayan bagus. Bisa aku bilang bagus lah ya untuk bahasa Inggris gitu. Catwalknya juga bagus banget. Semua dari belajar KGB. Dan bodinya banyak mempertanyakan dan bilang Kesha ini Barbie-nya transgender karena memang bodinya itu no filter, no edit. Jadi yang dia posting di media sosial bodinya seperti itu, emang seperti itu nyata realnya gitu. Iya. Bisa berdiri nggak? Sorry ya kalau terlalu seksi. Nah, jadi memang real tanpa editan, tanpa filter, ya emang kayak begini bodinya gitu loh. Oke. Jadi banyak kan yang kayak misalkan kayak aku pribadi sebagai seorang influencer tidak menutup kemungkinan di saat kalau misalnya kita posting foto itu kalau misalkan ada kekurangan atau apapun pasti kita edit dikit, edit tipis gitu kan. Ya kan? Karena memang itu tuntutan kita untuk menarik feed dari media sosial. Iya, dari media sosial karena influencer atau siapapun itu berhak untuk menarik like dari followersnya mereka karena biar bagus, feednya bagus, enak dilihat gitu. Makanya kalau orang bilang gila diedit lah boleh. Itu memang sudah tugas sayang. Kalau misalnya iya, kalau kamu punya media sosial, kamu asal posting. Sekarang nggak mungkin kamu posting ibarat katanya kamu pakai daster, oke, mungkin kamu pengen jadi diri sendiri, tapi beda sama pekerjaan seorang influencer. Kalau influencer itu pekerjaannya ya feednya harus bagus, karena kalau misalkan feed kamu nggak bagus, itu feedbacknya nggak bakal dapat dari orang-orang yang mengajak kamu kerja sama gitu loh. Untuk ngajak kolaborasi. Nah, kenapa kayak influencer itu banyak perusahaan atau brand ataupun apapun ngajak kolaborasi ya karena mereka tertarik dengan feed Instagram kamu atau media sosial apa yang kamu punya gitu. Bener banget, Baby. Aku juga gini, kalau aku ya, karena aku awalnya jaga badan, terus living healthy itu tahun 2014 Kak Gaby. Aku tahun 2014 udah stop semuanya yang namanya no party, no alkohol, aku juga dulu sentuh rokok ya Kak Gaby, no smoke. Jadi semuanya benar-benar berawal dari 2014 itu. Aku mulai dari pertama awalnya makan healthy dulu, kayak nggak makan nasi putih dikurangin. Terus aku mulai juga start fitness, terus nge-gym seminggu. Dia gymaholic. Iya, aku nih gym addict. Aku kalau nge-gym itu kalau misalkan seminggu itu aku bisa 4 kali atau 5 kali. Karena hampir tiap hari sih Kak Gaby. Apalagi kalau misalkan waktunya lagi kosong, aku harus ke gym. Kalau nggak nge-gym itu aku perasaanku kayak badanku melar lagi. Udah parno sendiri kalau nggak nge-gym. Kalau aku orangnya malesan. Apalagi kalau udah ngeliat makanan enak. Aduh. Padahal umur udah tua ya, udah 34 tapi nggak ngejaga body. Cuma aku mikir udahlah, yang penting aku bahagia aja. Udah lewat soalnya kompetisinya udah lewat, jadi udah nggak perlu ngerawat badan. Ya mungkin aku juga kalau kayak gitu kali nanti kalau kompetisi, kalau misalkan aku udah wakili Indonesia bla bla bla, udah mungkin aku udah mulai don't care mungkin, tapi belum sih lah. Oke. Kamu udah berapa lama di Bali? Aku di Bali tuh Kak Gaby, awalnya itu aku kesini 2010. Awalnya itu aku kesini cuman holiday duluan. Terus karena aku kan kerja di Balikpapan tahun 2009. Terus bosku yang di Balikpapan buka cabang di Bali, dan dia invite aku pindah ke Bali dan aku pindah ke Bali, move di Bali itu tahun akhir 2010 lah Kak Gaby. Dan dari situlah aku sudah
tinggal di Bali sampai sekarang, alhamdulillah. Dan di situ KGB aku kerja, dan aku 3 bulan, aku cuma 3 bulan kerja awalnya malahan. 3 bulan kerja, terus pertama aku udah ketemulah mantan duluan, mantan, terus ya menjalin hubungan selama hampir tahun. Terus setelah itu kita break up, dan hanya kurang lebih 2 minggu aku ngejomblo, single, dan ketemulah lakiku yang sekarang KGB. Jadi sekarang kamu punya pacar? Iya. Pacarnya orang mana? Australia. Orang Australia. Udah berapa? Aussie. Oi. Udah berapa lama pacaran? Sekarang udah jalan ke 9. Wow, it's a long time. Yeah, it's a long relationship. Maybe we already have a couple kids already ya. Udah kalau ini Iya, kita kalau punya anak. benar. Udah punya anak 4 kali KGB. Benar. Dan dia kalau misalkan emang kayak gitu sih sebenarnya, kalau kita pacaran sama bule itu emang jangka waktunya memang agak lama, karena Iya. kalau bule itu kalau udah setia ya udah setia. Iya. Even dia nggak setia pun, dia masih suka nakal atau apapun. Tapi kalau misalkan kita don't care about himself, dia tuh dia bakal nyaman sama kita, karena kita nggak terlalu ngekang, kita nggak posesif sama mereka. Tapi di saat misalkan kayak dia mengerti dia punya pasangan yang harus jadi prioritas gitu loh. Even kalau misalkan kayak dia suka selingkuh atau apapun, pasti dia mikir, oh gue punya pasangan yang harus gue jadiin prioritas. Iya. Seperti itu kalau misalkan sama bule. Kalau aku sih udah hubunganku sama lakiku udah lumayan lama banget KGB, dan kita udah saling, aku udah tahu keluarganya mereka udah tahu aku, dan keluarga aku udah tahu dia, semuanya lah udah tahu. Ada niatan buat nikah nggak? Karena di Aussie kan sudah melegalkan untuk pernikahan sesama jenis. Ada niat sih KGB, semoga soon ya. Nanti kalau ini, nanti aku invite deh kalau ini. Amin. Sekalian liburan, nemuin yayangku juga di Aussie. Nah, by the way nih, ada pertanyaan yang menggelitik di benak beberapa orang. Iya. Kamu udah potong atau belum? Aku jujur, aku belum KGB. Belum potong. Ada niatan untuk potong? Kalau niat sih ada KGB. Karena aku udah mulai using female hormones itu dari tahun 2011 after my boobs surgery. Jadi dari tahun 2011 itu sampai sekarang aku nggak lepas namanya hormon female. Jadi kalau mau dibilang hormon hormon laki itu di badanku mungkin udah bisa berapa 10-15%. Iya, dan memang sih kalau buat operasi itu mungkin memang udah diharuskan aku operasi KGB ya. Karena ya itu karena female hormonnya ini, tapi karena aku masih mikir ke ini KGB. Iya, tapi gini, aku kasih saran dikit ya. Iya. Kasih bocoran KGB. Sekarang gini, aku tidak pernah mengajak siapapun untuk melakukan operasi transgender. Bukan karena misalkan aku iri, ya cukup aku aja gitu, enggak. Tapi gini, berpikir lebih matang lagi sebelum melakukan change gender gitu. Karena apa gini, kamu kan udah punya pacar, udah 9 tahun. Pacar kamu udah terima kamu apa adanya, nggak peduli siapapun kamu, background kamu seperti apa. Kalau misalkan udah nyaman seperti itu, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa I want to be female, kamu ngerasa kamu perempuan, kamu pengen jadi perempuan seutuhnya, ya itu fine aja gitu loh, untuk kamu melakukan pergantian itu. Tapi kebanyakan yang udah di saat mereka melakukan pergantian pasti putus sama pacarnya. Iya sih. Kayak si Melly setelah operasi itu putus sama Bradley. Iya sih. Gitu kan? Even dia sekarang dapat pacar baru lagi, udah setahunan gitu, dapat pacar baru, tapi mungkin dia beda rasa karena sama Bradley itu dia paling lama kan pacaran kan. Iya. Ya kalau menurut aku sih ya, kalau misalkan emang benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Jadi jangan karena kita mau melakukan operasi kelamin itu hanya karena ikut-ikutan sama teman atau karena pengen menyempurnakan diri atau apa, tapi benar-benar harus dari hati. Harus dari hati, benar yakin. Kalau aku tuh mikirin itu tuh benar-benar bertahun-tahun.
Aku punya niat duluan, temanku belum ada niat, Iya. tapi akhirnya temanku duluan di saat dia udah duluan pun aku masih berpikir lagi, bener nggak sih ini yang aku mau, akhirnya dengan keyakinan yang benar-benar ada di dalam hati aku, dalam pikiranku, karena aku pengen menjadi perempuan itu bukan karena ikut-ikutan pertama, Iya. bukan karena cowok juga pertama. Jadi aku pengen bener-bener, aku nih ngerasa aku nih perempuan, aku harus jadi perempuan, gitu loh. Jadi aku bener-bener ngerasa seperti itu, bukan karena mau ikut-ikutan atau karena pengen karena cowok nih aku lagi jatuh cinta sama cowok, aku pengen operasi, enggak seperti Iya. itu gitu kan. Kayak ada beberapa temanku juga kayak gitu, karena cowok gitu jadi ikut-ikutan, akhirnya nanti nyesel. Jadi lebih baik pikirkan matang-matang kalau sebelum kita untuk melakukan pergantian kelamin. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing gitu loh kan, hak orang lain untuk merubah apapun itu hak mereka, hak asasi mereka yang kita nggak bisa tentang, kita nggak bisa nahan gitu. Iya. Duit mereka juga ini kan. Jadi tapi kalau misalkan bocoran dari aku sih, lebih baik dipikirkan matang-matang gitu. Ya sih, we'll see lah Kak Gaby. Dan Nasibku bawa kemana. ya, dan sekarang kesibukan kamu apa aja nih? Kalau sekarang ini karena kan berhubung ini corona, masa pandemik, jadi aku cuman di rumah. Terus karena tempat fitnessnya kadang buka, kadang tutup, jadi masih on off nge-gym gitu juga. Tapi aku tetap masih workout at home. Karena kalau nggak workout itu aku parno sendiri. Iya. Terus sekarang juga aku masih Aku sering kata pernah. Karena kalau habis makan malam Iya. ngeliat ngaca, aku nyesel makan gitu. Iya, mungkin bukan ini, sebenarnya ini bukan bukan sifat yang buruk ya. Kadang kalau aku udah makan nasi, kadang ujung-ujungnya aku nyesel. Sama. Mungkin ini bukan sifat buruk ya, cuman kadang karena mungkin terlalu jaga badan, Iya, jadi benar. pikirannya udah yang ke situ, jadi parno sendiri. Dan kadang juga aku kalau Kebi, kalau misalkan aku kan juga ada bisnis online lashes gitu, kadang masih terima job dan aku masih pilih-pilih sih. Ya itu aja sih kesibukanku selama pandemi ini.